Jadi bagaimana ya? Banyak banget apa itu namanya? Seperti kejadian-kejadian yang kayaknya nggak masuk akal gitu. Jadi kita di orang-orang yang bodoh, yang nggak ngerti itu jadi bingung gitu kan. Orang pinter, kiai, ulama, panutan, pesantren, siswanya banyak, santrinya ternyata kena kasus pencabulan. La haula wala quwata illa billah. Menteri agama kena kasus korupsi. Aduh, saya sebagai orang yang bodoh ya, yang nggak tahu itu, kalau dikaji itu sebenarnya kan begitu. Orang beragama itu harus tahu rukunnya dulu. Ini agama ini rukunnya apa aja gitu loh maksudnya. Karena yang biasa saya dengar itu, yang dari mana ke mana itu, selalu orang itu berpusat kepada iman Islam. Padahal rukun agama itu kan bukan cuman iman dan Islam, tapi masih ada satu lagi yaitu ihsan. Nah, ini ihsannya ini seolah-olah menjadi sesuatu yang misteri, sesuatu yang ditakutkan gitu. Sehingga hampir tidak dipublikasikan gitu. Hanya berkutat di iman Islam. Padahal kan yang namanya Islam itu kan hanya sekedar kulit, ya kan? Islam kulitnya, iman isinya. Nah, kalau sudah ada kulitnya, sudah ada isinya, harusnya itu biar ada rasanya. Itu loh. Saya pernah dengar suatu kisah itu, yang katanya santri suruh motong ayam itu kan. Santri dipanggil sama kiainya, suruh motong ayam itu. Siapa yang bisa motong ayam ini terserah, yang penting nggak ada yang tahu. Itu semua santri pergi, ada yang ke hutan, ke gunung, ke kolong jembatan, ada yang di bawah tempat tidur, ada buat mana. Pas balik semuanya itu kan ternyata semuanya itu hampir kepalanya itu udah dipotong sama mereka. Dan masih ada satu santri itu, dia nggak bisa motong, katanya kenapa nggak dipotong ini kepalanya. Bagaimana saya mau memotong ini, kan perintahnya disuruh jangan sampai ada yang melihat gitu. Nah, sedangkan saya sudah berusaha kemanapun, saya merasa Allah melihat
saya gitu. Nah inilah sebenarnya, ini kan ihsan kan. Nah, jadi rukun agama itu ada 3, Islam, iman, Islam, ihsan. Jadi Islam itu punya rukun lagi yang 5. Islam ilmunya namanya syariat, ilmu fikih. Nah, terus iman itu ada rukunnya lagi 6. Nah, ilmunya ilmu tauhid, ilmu hakikat ya kan. Di situ ada usuluddin, ada sifat 20. Kemudian yang terakhir ini yang seharusnya ini harus yang saat ini tuh kayak hilang gitu loh. Nah, ini sebenarnya yang jadi rasa yaitu ihsan. Rukunnya ini 1. Rukun 1 ini kan kalau begini, jadi menyembahlah kamu kepada Allah ya kan, seakan-akan kamu melihat Allah gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa melihat Allah, ya kamu harus yakin bahwa Allah itu senantiasa melihat kamu gitu. Nah itulah seperti santri yang tadi itu. Nah ihsan ini kan ilmunya namanya ilmu tasawuf. Tasawuf ini di dalamnya itu ada ilmu thariqah. Nah, thariqah ini ya tentang pembersihan hati, pensucian jiwa itu di situ. Nah, jadi kayak tugas Nabi ini, tugas Rasul itu kan ada taklim, tilawah ya. Terus yang satu lagi tazkiyatun nafs. Nah itu, jadi bukan cuman kita belajar taklim sama tilawah aja, tapi tazkiyatun nafsnya ini harus melalui ihsan, yaitu melalui jalur thariqah itu yang membersihkan hati itu. Makanya ada gurunya, seorang mursyid gitu. Dan mursyid itu guru spiritual, guru ruhaniyah ya, yang sangat luar biasa, karena di sini yang dipimpin adalah, yang dibina adalah jiwa ruh kita gitu, sesuatu dimensi abstrak, dimensi ketuhanan gitu. Nah nantilah di situ ilmu dari tasawuf itu 2 cabang ilmu itu kan, tadi ada tarekat ya, yang kedua adalah ma'rifat. Nah, jadi ma'rifat juga di sini ada ma'rifatul ilmi, ada ma'rifatul zauqi gitu. Nah, jadi ya bagaimana semuanya nggak cedera ya dalam menjalani hidup ya. Orang-orang tiba-tiba berbuat sesuatu yang di luar nalar kita, dugaan kita, seorang ulama, kiai, ustadz, panutan, orang yang berpendidikan tinggi, orang yang pondok pesantren, tapi kenapa tiba-tiba berbuat seperti itu gitu. Ya karena menurut saya yang orang bodoh, karena dalam beragama itu dia mengabaikan satu sisi ini, jadi ya pincang, jatuh, rubuh. Kayak tripod itu kan ada 3 tuh yang buat, kalau satunya nggak ada ya jatuh itu dia, itu udah pasti itu. Jadi ayolah kita sama-sama belajar itu, melengkapi rukun agama ini gitu. Orang saya aja masih bodoh pak. Tapi insya Allah kan namanya ada kemauan ya, mau belajar, mudah-mudahan diberikan pemahaman. Robbi zidni ilman warzuqni fahma, ya semuanya taufik dan hidayah dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim.